Informatika NIM 200411100093 dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Madura. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari software utility, yaitu Blairy Utility, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Pak Edi Rahmat. Jadi Blairy Utility ini berfungsi sebagai pembersihan registry atau registry cleaner, perbaikan shortcut, memberikan startup yang berbahaya, membersihkan file temporary, dan menghapus spyware dengan hanya satu klik maintain saja. Fitur-fitur yang ada di dalam Blairy Utility ini digunakan untuk mengoptimalisasi PC, memperbaiki error atau kerusakan sistem atau registry, meningkatkan kecepatan PC, melindungi file atau folder, dan menghilangkan spyware, dan lain-lain. Kita masuk di bagian satu klik maintain. Di dalam satu klik maintain ini terdapat registry cleaner, shortcut fixer, spyware remover, distributor, track eraser, temporary file cleaner, dan startup manager. Registry cleaner yaitu berfungsi untuk membersihkan registry atau memperbaiki entry registry yang tidak benar atau valid. Kemudian shortcut fixer yaitu berfungsi untuk membersihkan file-file shortcut yang valid. Kemudian spyware remover ini berfungsi untuk membersihkan entry-entry berbahaya yang mungkin aktif pada saat startup Windows. Kemudian distributor ini berfungsi untuk memperbaiki file-file temporary. Kemudian track eraser ini berfungsi untuk menghapus jejak kita setelah kita bermain dengan internet. Kemudian temporary file cleaner ini berfungsi untuk membersihkan file-file temporary sementara yang memenuhi nilai. Kemudian yang terakhir yaitu startup manager ini berfungsi untuk mengatur program yang berjalan pada saat start. Yang masuk ke bagian advanced tool. Di dalam advanced tool ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama clean up repair, optimize and improve, privacy and security, file and folder, dan yang terakhir system tool. Di dalam clean up and repair ini terdapat di clean up, registry repair, shortcut fixer, duplicate file binder, empty file binder, content menu manager, dan user manager. Disk clean up yang berfungsi untuk membersihkan file-file yang tidak terpakai di hard disk. Kemudian registry repair itu berfungsi untuk membersihkan registry untuk meningkatkan performa kinerja komputer. Dan install manager ini berfungsi untuk alternatif untuk menginstal program-program yang ada di komputer kita. Kemudian shortcut fixer yaitu berfungsi untuk memperbaiki error shortcut di desktop dan start menu. Kemudian content menu manager ini berfungsi untuk mengatur saja yang boleh tampil di kontak menu ketika kita mengklik kanan mouse. Saya coba di bagian disk clean up. Ya, ini masih menyebutkan total file yang ada di laptop saya itu ada 1200 file yang tidak terpakai di hard saya, dan totalnya 1,97 GB. Jika kita klik start cleaning ini semua file-file yang ada di hard disk kita akan terhapus semua. Kita lanjut di bagian registry repair. Seperti fungsinya tadi, registry repair yaitu berfungsi untuk membersihkan registry untuk meningkatkan performa kinerja komputer kita. Nah, total registry yang ada di laptop saya ini yaitu ada 84 problem. Jika kita klik repair your registry ini akan dihapus semua 84 problem ini. Kita lanjut bagian shortcut fixer. Seperti fungsinya itu berfungsi untuk memperbaiki error shortcut
desktop dan start menu. Ini masih nge-scan. Ya, ini totalnya ada 74 file yang mengalami error. Kita lanjut, yaitu bagian konteks menu manager. Seperti fungsinya tadi, yaitu berfungsi untuk mengatur saja yang boleh tampil di kontak menu atau menu ketika kita klik kanan mouse. Ya, ini dan bagian kita lanjut ke bagian Unistar Manager. Jadi fungsinya tadi yaitu alternatif untuk mengunistar program di komputer kita. Jadi ini bagian alternatif kita kalau kita mau mengunistar program-program yang ada di laptop. Lanjut ke bagian Optimize and Improve. Di dalam Optimize and Improve ini terdapat Startup Manager, Disk Defrag, Memory Optimizer, X3 Defrag, Disk, Driver Manager, dan Software Manager. Startup Manager berfungsi untuk mengatur aplikasi apa saja yang berjalan di startup Windows kita. Kemudian Memory Optimizer itu berfungsi untuk memonitor penggunaan RAM dan mengoptimasinya secara real time. Kemudian Registry Defrag yaitu berfungsi untuk mengatur kembali tatanan di Windows kita. Kita coba di bagian Startup Manager. Sebagai fungsinya tadi untuk mengatur aplikasi apa saja yang berjalan saat Windows kita. Jadi ini aplikasi yang berjalan di Windows saya. Kita lanjut ke bagian yang masih ke bagian Memory Optimizer. Seperti fungsinya tadi yaitu berfungsi untuk memonitor penggunaan RAM dan mengoptimasinya secara real time. Jadi ini tampilannya. Kita lanjut ke bagian Registry Defrag. Seperti fungsinya tadi, yaitu mengatur kembali tatanan registry pada Windows kita. Jadi ketika kita klik next ini akan mengembali lagi tatanan yang ada di Windows kita. Kita masuk ke bagian Privacy and Security. Di dalam Privacy and Security ini terdapat eraser, file reader, file undelete, file encryptor, browser assistant, dan process manager. Yang pertama track eraser ini menghapus jejak, berfungsi untuk menghapus jejak, cookies, internet history, dan lainnya. Kemudian file shredder ini berfungsi untuk menghapus file secara permanen sehingga tidak bisa di recovery. Kemudian file undelete ini berfungsi untuk mengembalikan file yang tidak sengaja terhapus. Kemudian file encryptor ini berfungsi untuk memproteksi file dan dari akses orang lain. Kemudian browser assistant ini berfungsi untuk mengatur, mengamankan, dan mengkonfigurasi browser Internet Explorer kita. Kemudian yang terakhir yaitu Process Manager ini berfungsi untuk alternatif pengganti text manager. Kita coba bagian text eraser. Seperti fungsinya tadi yaitu menghapus jejak, cookies, internet history, dan lainnya. Jadi ini totalnya ada 213 privacy problem yang ada di laptop saya yang belum punya. Kita klik erase ticket tracks, ini akan dihapus semuanya 213 privacy problem ini. Kita lanjut ke bagian file shredder. Jadi file shredder ini berfungsi untuk menghapus file secara permanen sehingga tidak bisa di recovery. Kita lanjut bagian file undelete. Seperti
Jadi filenya fungsi dari file undelete tadi yaitu berfungsi untuk mengembalikan file yang tidak sengaja kita hapus. Jadi ini itu fungsinya untuk menghapus file-file yang tidak sengaja kita hapus. Kita lanjut bagian file encryptor. Itu fungsinya file encryptor yaitu fungsi untuk memproteksi file dari akses orang lain. Jadi ini fungsinya itu untuk memproteksi file-file kita dari akses atau penggunaan dari orang lain. Kemudian browser assistant. Jadi berfungsi untuk mengatur, mengamankan dan mengkonfigurasi browser Internet Explorer kita. Kemudian kita masuk ke bagian proses manager. Seperti fungsinya tadi yaitu berfungsi sebagai alternatif pengganti text manager. Jadi ini itu jadi ini tadi gunanya alternatif pengganti text manager. Kita lanjut ke bagian file encoder. Di dalam file encoder ini terdapat disk space analyzer, file splitter, dan quickset. Disk space analyzer itu berfungsi sebagai menganalisa penggunaan space hard disk atau drive kita. Kemudian file splitter ini berfungsi untuk membagi file yang berukuran besar dan menggabungkannya kembali. Kemudian quickset ini berfungsi untuk mencari lokasi file atau folder kita hanya dengan nama secara cepat. Seperti namanya yaitu quickset. Kita coba bagian disk space analyzer. Seperti fungsinya tadi yaitu berfungsi sebagai menganalisa penggunaan spare hard disk atau drive kita. Jadi ini. Kita lanjut bagian file splitter. Jadi fungsinya tadi yaitu berfungsi untuk membagi file yang berukuran besar dan menggabungkannya kembali. Dan ini itu untuk membagikan file-file yang berukuran besar dan digabungkan menjadi satu. Kita lanjut ke bagian browser. Jadi fungsinya jadi mencari file-file atau folder kita hanya dengan menggunakan namanya secara cepat. Jadi kita klik, kita ketikkan file atau folder kita di bagian search ini, kita tulis namanya. Nanti ini akan muncul file kita secara langsung kalau kita mencarinya satu persatu. Dan kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu bagian sistem tools. Dalam sistem tools ini terdapat sistem information, registry backup, registry restore, repair system file, sistem backup, sistem restore, dan underchain. Sistem information ini berfungsi untuk memberikan informasi tentang hardware dan software kita. Kemudian registry backup. Registry backup ini berfungsi untuk membackup sistem registry yang ada di laptop kita atau PC kita. Kemudian registry restore, jadi registry restore ini berfungsi untuk mengembalikan backupan dari sistem registry kita tadi. Kemudian repair system file, jadi ini berfungsi untuk menyekan file-file korup atau sistem korup yang ada di PC kita. Dan sistem backup ini berfungsi untuk membackup program, sistem, peraturan sistem, dan lain-lainnya. Dan sistem restore ini mengembalikan settingan atau peraturan PC kita. Dan yang terakhir yaitu underchain ini berfungsi untuk mengembalikan komputer kita ke awal.
termasuk bagian sistem information. Jadi seperti fungsinya tadi yaitu berguna untuk memberikan informasi tentang hardware dan software kita. Jadi ini memberikan informasi tentang hardware dan software kita. Dan yang masuk ke bagian registry backup. Nah, kita masih akan masuk ke bagian jadi ini fungsinya seperti fungsinya tadi membackup file-file atau file-file atau sistem registry kita. Jadi ini kita akan backup. Kemudian registry restore. Jadi registry restore ini berfungsi untuk mengembalikan file atau sistem backup kita tadi. Kemudian kita bagian repair sistem file. Jadi ini itu berfungsi dan jadi problem. Kita buka kembali aplikasinya dari Unity. Tadi terganti sedikit masalah atau gangguan pada PC kita. Masih loading ini. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Yang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.